Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Emil Atmajaya, di 1 jam bersama Emil Atmajaya. Oke, teman-teman, kita tunggu yang join. Oke. Wow, halo. Halo, halo. Thanks for join. Oke. Wow, udah ramai hari ini. Thank you. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang seru banget dan tentunya dari narasumber yang luar biasa. Ya, so hari kita akan bahas tentang namanya new business model in new era. Ya, ini kondisi lagi seperti ini, nggak juga sih kondisi lagi bagus sebenarnya ya. Hanya saja kita bagaimana berpikir bisnis model yang baru. That's it, itu dia. Bagaimana kita berpikir bisnis model yang baru, seperti apa bisnis model yang baru, seperti apa sih bisa kita lakukan. Dan serunya lagi adalah yang membawakannya langsung Dato Dr. Andrew Ho. Ya, beliau dijuluki Mr. The Best. Apa itu The Best? B adalah best selling author. Beliau adalah penulis buku bestseller. Kedua adalah entrepreneurs. Ketiga adalah beliau seorang speaker and motivator. Dan terakhir keempat beliau adalah seorang teachers. So, semoga beliau sudah hadir. Iya, gitu. Narasumber kita, Dato Dr. Andrew Ho. Oke, welcome Mr. Ho. Selamat malam Mr. Ho. Apa kabar Mr. Ho? Hebat, luar biasa. Luar biasa. Itu jawabannya saya tunggu. Oke. So, Mr. Ho. Ini kan kemarin kita sudah sesi pertama kemarin ya. Kita sudah bahas tentang namanya bisa banyak bicara tentang bisnis yang akan maju, yang bisa sukses di era seperti ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang namanya new business model in new era. Dalam kondisi seperti hari ini, bisnis seperti apa sih yang bisa maju, Mr. Ho, gitu kan? Bisnis seperti apa sih yang akan bisa jalan? Karena kita tahu sekarang bahwa ini new era ini kita sama-sama sudah tahu, teman-teman, bahwa sudah work from home, semua work from home. Yes, Mr. Ho? Salah, saya bisa dengar? Dengar, Mr. Ho. Bisa ya? Bisa. Oke. Clear, Mr. Ho. Awesome. So, yang pertama tadi adalah work from home, ada learning from home, ada apa lagi? Belanja juga dari rumah. So, semua sudah totally kita masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, Mr. Ho, bisnis model seperti apa sih yang bisa kita lakukan, Mr. Ho? Silakan, Mr. Ho. Oke, sebelum ini, saya harus jelasin apa maksud bisnis model ya. Bisnis model, satu kata yang sangat besar. Tapi dengan simple nih ya, adalah seseorang pengusaha, bagaimana beliau menggunakan sumber daya yang dia miliki. Baik skill, capital, sales force, kekuatan manajemen dan sebagainya. Menggunakan strategi yang tepat untuk mempromosikan produk atau servis mereka sampai diterima oleh para konsumen. Dalam proses ini, mereka akan mendapat sebuah profit dan juga bagaimana profit itu dibagikan. Itu dinamakan business model. So, dengan simple ni adalah Anda bekerja sama dengan siapa, jual produk servis apa, bagaimana mendapatkan wang itu, dan bagaimana membagi wang itu. Itu dinamakan business model. Business model. Ya. So, dalam waktu krisis ini, kita perhatikan ada business model yang saat ini telah mengalami ujian ataupun krisis ya, khususnya mereka kekurangan cash flow. Kenapa? Karena selama ini apabila kita cerita tentang bisnis, kita akan terbayangkan perlu modal yang besar, perlu stok yang banyak, ada tempat untuk logistiknya, dan perlu ada karyawan. Lebih banyak karyawan, lebih bangga. Wah, saya mempunyai 500 karyawan. Ya, lebih bangga. Sekarang jadi beban dia ya. Dan mempunyai sales force, dan juga menggunakan banyak dana untuk promosi khususnya di iklan, di koran ataupun radio dan TV. Dan bisnis yang biasa dijalankan, mereka biasa mengamalkan sistem kredit, yaitu bagi mereka ambil produk dulu, nanti dibayar 3 sampai 4 bulan kemudian. Itu sistemnya. Agar sistem ini akan menjadi masalah apabila krisis seperti ini terjadi, di mana tiba-tiba semua komponen yang ada dalam bisnis ini berhenti.
So mereka mempunyai cash flow yang bermasalah. Akhirnya mereka tak bisa membayar sewa dan sebagainya. Ya. Dan juga sistem bisnes saat ini kebanyakan mereka mengutamakan offline. Ya. Offline iaitu lebih kepada personalitas pelayanan pribadi antara produk dan sebagainya. So online itu sangat berkurang. Itu yang membuat bisnes yang sangat mengandalkan offline sekarang menghadapi masalah yang besar. Mereka yang kurang masalah adalah mereka yang sudah lama mengadakan aktivitas mereka di online. So pada krisis kali ini mereka akan merasa imbas atau impact yang sangat minim sekali. Oke? Yeah. So dengan kita membahas konvensional ini, so kita memikirkan bisnes model apa yang paling cocok untuk saat ini dan akan datang. Sebenarnya our future is now, ya. Kita tak perlu predict future. Sekarang kita sudah menghadapi satu masa depan yang new normal yang akan menjadi masa depan kita. So kita harus pikirkan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan saat ini. Apabila kita mau bisnes, apakah kita perlu modal yang besar? Tidak perlu sebenarnya. Sekarang sales dan marketing itu lebih penting daripada mendirikan sebuah pabrik, ya, karena pabrik itu membutuhkan dana yang sangat besar. Sedangkan kalau hanya untuk marketing dan sales saja, Anda tidak perlu modal yang sangat besar, ya, dibanding dengan mereka yang membangun pabrik. Nah juga sekarang harus mulai mempunyai satu konsep mobile office, yaitu office yang bisa bergerak, work from home. Yaitu di rumah Anda adalah tempat Soho Anda. Small office, home office. Anda tidak perlu lagi biaya besar untuk sewa gudang atau gedung yang besar. Kelihatan sangat mewah. Tapi seperti saat inilah, orang yang tak bisa membayar sewa itu dah menghadapi masalah. Ya. Dan kita harus manfaatkan teknologi saat ini. Khususnya digital. Nah, lebih jelas lagi, saya lebih suka ada pakai online merge offline. Yaitu komunikasi online dan offline. Saya lebih, walaupun online akan lebih popular, tapi bagi saya akan datang perusahaan yang tidak menggunakan kombinasi online dan offline akan ketinggalan. Kita tak bisa berhasil hanya online saja. Kita perlu online untuk edukasi, promosi, komunikasi. Tapi kita perlu offline untuk customer experience, sangat membutuhkan itu. Ya, kepuasannya akan mencari paling maksimal kalau dia bisa sentuh pakai produk itu. So, online merge offline itu merupakan sesuatu yang sangat harus kita pikirkan dalam model bisnes kita. Nah, lagi kalau kita lihat saat ini, ya, iklan di koran, di TV sudah kurang berkesan. Banyak anak-anak muda tidak lagi menonton TV, ya, mereka lebih menonton YouTube, ya, apalagi Enduro Channel, ya, promosi sedikit, ya. So, sosial media, kita harus memanfaatkan sosial media, ya, yang mungkin gratis atau pembayaran kecil, tapi nampak dia lebih luar biasa. Sosial Facebook, Instagram seperti begini atau TikTok. Ya, ada satu kata demikian. Kalau seorang pengusaha tidak naik ke live, dia punya bisnes tak ada live. Dia harus mulai menjadi presenter. Dia harus mulai menjadi orang yang live shows. Ya, dia perusahaan dia baru ada hidupnya, baru ada live. No live show, no life in their business. So ini sesuatu kenyataan yang harus kita terima. Oke? Dan kalau kita perhatikan conventional business, saya perhatikan banyak orang itu lebih berdagang. Berdagang mana dia lebih pentingkan jualan. Sesudah jualan, data konsumen itu kurang diperhatikan. Sedangkan di zaman sekarang adalah zaman data. Data itu adalah bahan mentah yang paling mahal saat ini, ya, lebih mahal lah di petroleum, ya. So ini adalah the new cash, adalah data. So kita harus mulai manage consumer data. Di mana itulah harta kita. Di situlah kita bisa berkomunikasi mereka dan menjual produk kepada mereka. Saya tak bisa sebutkan keseluruhan apakah business model. Tapi saya harus bagi beberapa cabang ataupun
direction kita harus fikirkan. Dan bagaimana anda bergabungnya berdasar kepada sifat bisnes, servis anda masing-masing. Karena setiap bisnes mempunyai nature yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Tapi anda harus menuju ke sana. Ya, yaitu sesuatu sifat itu. Kenapa ini harus berubah? Karena pasaran telah berubah. Kebiasaan konsumen telah berubah. Teknologi IT telah berubah. Nah ingat, orang yang sangat pakar di bidangnya, kalau dia tidak berubah, ya daripada konvensional cara dia ke satu new business model, dia mungkin akan dilewati oleh seorang new boy on the board. Salah satu orang muda yang tidak mempunyai pengalaman, tapi dia bisa lebih berhasil daripada orang tua yang punya pengalaman puluhan tahun di bidang itu. Dia akan dikalahkan. Exactly. Itu sangat aneh. Tapi itu terjadi karena mereka pandai menggunakan new business model yang sangat sesuai dengan market masyarakat yang ada saat ini. Ya. Oke. So kalau kita lihat dari sini, ya dari sini. Kita bisa melihat beberapa model yang kita bisa ambil, ya. Saya cuba membuat penjelasan. Pertama, bisnes model anda itu harus lebih mengarah ke internet, yaitu lebih ke digital. Suka tidak suka, kita harus lebih menggunakan teknologi digital dan internet supaya bisnes model kita itu lebih in dan lebih bisa diterima dan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan konsumen zaman now. Nah, itu sesuatu poin yang harus kita jelas bisnes model kita. Yang kedua, bisnes model kita itu harus bisa lubrikasi. Ada satu pepatah demikian. Anda pandai memasak, Anda hanya sebagai seorang koki. Anda pandai memasak, Anda buka satu rumah makan, bermakna Anda ada seorang bos atau pemilik. Kalau Anda bisa buka restoran dan bisa jadi franchise kepada 3-5 lebih, Anda ada seorang pengusaha. Kalau Anda buka restoran sampai dia IPO atau go public, Anda seorang kapitalis. Lihat, melakukan hal yang sama, yaitu restoran. Tetapi mempunyai wawasan cara bisnis yang berbeda, hasil dia sangat berbeda. Maka saya selalu mengatakan, kita makan Kentucky Fried Chicken contohnya. Mungkin ayam yang dimasak oleh babak-babak di tepi jalan lebih enak daripada KFC, ya contohnya. Yes. Tetapi kenapa dia tidak bisa sekaya KFC? Karena dia menggunakan cara biasa untuk goreng ayam. Sedangkan KFC gunakan franchise untuk goreng ayam dan jual ayam. Dengan kata lain, cara dia berbeda, walaupun hal yang sama, tapi impact dia sangat berbeda. Dengan kata lain, kalau Anda bisa franchise your business, satu kekuatan Anda telah pakai adalah sistem lubrikasi. Ya, kalau saat ini tanpa seorang bos berada di bisnis itu, bos itu tak bisa jalan, bagaimana Anda gagal. Ya, karena apa? Seharusnya sistem yang mengganti Anda. Walaupun Anda ada atau tidak ada, bisa tetap jalan. Autopilot. Kalau bisa Anda belum sampai autopilot, bermakna you are not in a business. You are only a boss or pemilik saja, bagi saya. Ya, so ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Yaitu, apakah bisnis saya bisa franchise tak? Oke, franchise bermakna bisa menjual satu rumusan atau formula sukses kepada orang lain dan Anda bisa mengajar dia buka lebih banyak. So, dengan formula yang sama, bisa Anda bisa jadi nationwide minima. Ya, dari Aceh sampai ke Ambon dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Memang bukan semua yang bisa franchise. Nah, satu lagi adalah kita harus menggunakan kekuatan yang ada di Indonesia, yaitu mouth to mouth, yaitu keinginan untuk sharing, ya. Dan ini sangat jelas dan dipakai di direct selling khususnya, ya, sistem MLM, ya. Mereka menggunakan kekuatan ini, yaitu apabila mereka pakai satu produk yang bagus, maka mereka sharing kepada rekan family ini. So mereka akan memakai produk ini. Ini suatu sistem yang sangat bagus
di mana kita siap untuk memperkenalkan sebuah produk yang bagus kepada orang lain pada waktu yang sama, saya dapat benefitnya, bahkan bisa membangun bisnisnya. Ini sesuatu poin yang seorang pengusaha bisa pertimbangkan. Saya sudah katakan bahawa dahulu konsumen adalah konsumen. Dia hanya membayar dapat produk itu. Ya. Tapi saat ini konsumen kita harus bertukar dia menjadi apa? Referral ataupun orang yang bisa promosikan produk kita. Bahkan dia menjadi business partner kita. Kalau Anda bisa tukar dia menjadi business partner Anda, bermakna bisnes Anda akan lebih tahan lama. Ini sesuatu bisnes yang harus kita pertimbangkan. Saya buat satu contoh. Saya perhatikan di China, mereka biasa menggunakan contoh begini. Contoh saya mau buka sebuah salon ya. Salon, saya perlu 500 juta. Kalau saya buka salon 500 juta, saya seorang yang menanggung semua ini. So, saya mempunyai ribuan konsumen. So, saya bagi kesempatan. Oke, half. 250 orang bisa bergabung menjadi shareholder saya. So, saya 50%. 50% saya share dibagi kepada 250 orang konsumen. Nah, konsumen itu memiliki salon saya. So, dia pasti akan hadir di salon itu dan promosikan. Kenapa? Karena itu adalah salon saya. So, kepemilikan, ownership itulah membuat orang itu akan loyal kepada bisnis. So, apakah Anda siap tak untuk sharing Anda punya profit dengan orang lain? Sekarang is a sharing economy. Waktu sudah tiba. Jangan pelit, jangan takut orang untung uang banyak. Kalau Anda siap untuk membagi sebagian profit Anda kepada orang lain, bisnis Anda akan bertambah lebih besar. Karena shareholder Anda, mereka juga pemakai, promosi. Dan pasti mereka juga dapat profit. Karena kalau salon itu tidak ada untung, dia juga rugi. So, dia akan promosikan itu. Dan dia juga mendapat manfaat dia, yaitu diskaun dan sebagainya. So, ini satu pola bisnis yang kita bisa pertimbangkan. Termasuk buka kafe, ya, dan sebagainya. Ya, jangan anggap saya harus memiliki. Kalau begini, bermakna Anda sudah kurang. So, ini dinamakan apa? Grup ataupun kolaborasi. Satu sistem yang dinamakan kolaborasi, yaitu menggunakan ya kekuatan orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah bisnis. Ya. Dan saya bisa lihat satu lagi adalah kolaborasi yang berbeda adalah daripada industri yang berbeda. Contohnya saya adalah seorang function planner ataupun wedding planner. Saya bisa kerjasama dengan kamera, dengan restoran, dengan ada kaitan dengan pernikahan. So, kita promosi bersama-sama. So, win-win bersama-sama, tapi cost dia akan di-share bersama-sama. So, ini sesuatu yang harus kita berpikirkan ke sana. Asuransi bisa kerja dengan health food, ya. Itu bisa dipertimbangkan. Hotel bisa kerja dengan asuransi, bisa kerja dengan tour, bisa kerja dengan industri yang lain, restoran, kuliner, dan sebagainya. Itu nama kolaborasi. Oke, kolaborasi adalah saya menggunakan kekuatan saya untuk share dan menggunakan kekuatan orang lain untuk bersama-sama membangun bisnis kita bersama. Ini sesuatu yang arah atau direction yang kita harus pikirkan menuju ke sana. Oke, yang satu lagi yang mungkin saya bisa perhatikan yang sedang terjadi dan akan menjadi popular adalah group buying. Ada sesuatu yang terjadi, ya mungkin kita harus pertimbangkan. Satu bahagian bisnis Anda di mana Anda membenarkan group buying. Contohnya sekarang WA sangat popular. Tapi kalau WA Anda, grup Anda hanya satu saja, bermakna you are out of the business. Seorang bisa lebih 50-100 grup masing-masing. Karena mereka memberi fungsi yang berbeda-beda. Kalau Anda satu grup WA itu lebih kepada kesehatan, kecantikan, maka Anda bisa promosikan produk itu dan semua teman-teman bisa kumpul dan sekali untuk membeli. Contohnya, di 50 unit sekalian. So, Anda bisa bagi mereka diskaun kepada grup itu. Itu dinamakan. Oke, nah ini sering akan terjadi dan sangat bagus kepada kota-kota kecil atau secondary kota yang mana mereka
sangat mementingkan kekeluargaan, sangat kental. Hubungan manusia masih kuat. So, komunitas beginilah akan lebih berhasil. So, memana produk Anda suatu dijual, bukan jual 1, 2, tapi puluhan, bahkan ratusan. Karena Anda sekaligus jual kepada satu komunitas yang memakai produk yang sama. Ini sesuatu yang kita namakan group buying. Ya, di mana saya perhatikan di Indonesia, kita sangat kuat dalam arisan. Betul tak? Tapi arisan bukan hanya saja. Tapi arisan bisa digunakan dalam sistem atau new business model Anda untuk mempromosikan. Memana sekaligus bisa jual puluhan orang memiliki produk itu. Nah, ini sesuatu yang saya pikir lebih berkesan dibanding dengan banyak perusahaan hanya terima membership saja. Ya, membership itu kurang. Tapi kalau kita main komunitas, itu akan lebih kuat. Ini beberapa arah, direction yang saya bisa perhatikan, yang seorang pengusaha harus pertimbangkan. Nah, berdasar kepada nature atau bisnes Anda memilih mana yang lebih cocok untuk Anda gabung 2, 3, 4 jadi satu. Itulah bagi saya, itulah business model. Dia tidak kaku hanya satu saja. Oh, saya hanya franchise saja. Itu sudah ketinggalan. Sekarang adalah gabungan. Mana yang bagus saya ambil, mana yang bagus saya ambil, saya gabung menjadi satu model bisnis yang baru. Inilah baru bisa memastikan kelangsungan bisnis kita. Karena tiap-tiap sistem itu mempunyai kekuatan masing-masing. Oke, ini mungkin yang saya bahas sampai saat ini tentang bisnis model. Wow, awesome tuh. Luar biasa, Misro. Totally, oke. Ini membuka mata kita ya. Jadi saya catat ada 5 sebenarnya. Ada digital, internet, duplikasi. Yeah. Ada mouth to mouth, kekuatan untuk sharing. Ada collaboration, ada and group buying. Nanti kita dapatkan. So, teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau komen, ada yang mau bertanya sama Mr. Ho, silakan komen aja, silakan tanya saja dengan pakarnya, dengan ahlinya. So, silakan Anda mau bertanya apapun, tanya saja terkait dengan judul kita hari ini, yaitu adalah New Business Model in New Era. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa sudah nggak kepake, ya, teman-teman, bahwa kita udah tahu banget nih, bisnis model yang lama udah nggak kepake lagi nih, dulu ya, udah nggak bisa kita pakai lagi. Yang maunya adalah semua profit di kita, udah nggak bisa sekarang. So, kita mesti bisa sharing profit. Tapi untuk mendapatkan jaringan yang lebih, network yang lebih luas lagi, untuk kita bisa profit lebih besar sebenarnya, dibanding kita hanya keep profit buat saya sendiri. So, dia sudah totally udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Bisro. Bisro, saya sedikit tanya Bisro. Tadi ada namanya adalah online merge offline. Ya, merge online merge. Ya, merge offline, digabungkan kan. Nah, itu kan tadi Bisro bilang kalau hanya online saja nggak akan jalan. Offline pun saja. Ya. Bagi saya, semua bisnis akhirnya ya harus ada high tech, high touch, high impact. Ya, nah, kita adalah bisnis manusia yang menentukan bisnis kita bisa sukses dan berlangsung. Faktor yang paling utama adalah manusianya. Nah, manusia adalah orang yang beremosi, yang membutuhkan care, kepedulian, dihormati, dihargai. Ya, online itu ada, tapi mungkin kurang. Ya, kalau kita bisa lebih sedikit di offline, maka pelaksanaan dia akan sangat berbeda. Kita bisa lebih banyak ke online, tapi jangan lupa bahagian ini offline. Bagi saya, kedua-dua itu harus dipergunakan. Apalagi di Indonesia, yang sangat mementingkan, contohnya semangat gotong royong, kita masih sangat mementingkan kekeluargaan, ya, kita banyak acara perayaan, ya, ini kan suatu kelebihan yang luar biasa, yang mana mungkin di Amerika, Eropa kurang. Ya, kalau kita langsung hilangkan ini, bagi saya, Anda akan kehilangan sentuhan hati kepada konsumen yang kita inginkan. Itu sangat penting sekali. Oke, so harus merge, gabungan. Ya, kita bisa, contohnya, kita bisa gunakan online lebih education, promosi, ya, jawab pertanyaan Q&A dan sebagainya. Ya. Tetapi akhirnya, sentuhan itu harus ada. Ada lewat telepon, lawatan, kunjungan. Ingat, hari ini kalau semua orang online, satu hari, lautan yang biru akan menjadi lautan merah juga. Merah. How you stand out? Bagaimana Anda bisa stand out? Salah satu bagi saya adalah
Anda harus lebih manusiawi, yaitu Anda bisa menyentuh hati konsumen. So bagaimana? Yaitu touching, yaitu melalui offline. Ya, saya kirim satu, happy birthday, kirim satu kek kepada Anda melalui foto dengan satu kek ke rumah Anda, berbeda tak? Sangat Totally berbeda. different. Betul tak? So ini contohnya offline. Ya, kita harus tetap memperkuatkan offline. Tapi yang sudah kuat di offline, sekarang harus kuatkan di online. Karena kalau kamu lupakan ini tidak bisa, karena data itu semua harus diolah, ya melalui sistem atau teknologi. Yes, setuju banget. Mungkin, teman-teman, ya, gimana Wisnu? Nah, ini tadi nih. Ya, saya ada show off satu. Ini apa nih? Ini corong ya, corong, betul tak? Yes. Iya. Saya akan bahas sedikit supaya Anda bisa melihat sesuatu yang sangat berbeda. Kalau Anda pernah belajar sales dan marketing, kita ada satu sales funnel ataupun sales pipeline atau kita namakan corong penjualan. Oke, kita selalu beritahu kepada sales force kita memilih skala banyak ya, melalui promosi, edukasi, menggunakan banyak dana untuk aplikasi, akhirnya konsumen akan kita datangkan ke di sini. Melalui proses ini, penapisan akan terjadi dari prospek, kita akan kontak, kita akan follow up, kita akan finalize, kita akan offer, close the sale. So akhirnya mungkin tinggal 1, 2, 3% saja. Inilah cara yang biasa kita lakukan. Memang dia berkesan, tapi bagi saya saat ini mungkin sudah kurang relevan. Saya lebih suka kalau kita terbalikkan. Wow. Oke. Tadi di sini kita pernah pelajari AIDA, betul tak? Di proses Betul, ini kita akan awareness, interest, desire, action. Ya, Yes. proses itu supaya kita bisa close the sales. Tapi sekarang ini bagi saya teknologi sudah berubah. Kalau Anda sekarang hari ini kirim brosur ke tempat-tempat lain, semua orang akan buang saja. Kenapa? Karena mereka tahu itu iklan. Ya, target Anda tidak jelas, pembuangan saja. Tapi hari ini kita terbalikkan. Terbalikkan itu mulai dari kecil. Ya, mulai dari kecil apa maksud dia? Kita mulai di mana yang kita ada. Mulai dari konsumen yang kita ada. Mulai konsumen kita itu kecil, betul tak? Kecil, tidak banyak. Komunitas yang kecil. Tetapi kita certify mereka. Kita membagi yang terbaik kepada mereka supaya mereka sangat puas tentang produk kita, servis kita. Sesudah itu mereka siap dan rela untuk referral atau promosi produk kita, servis kita. Oke, supaya dia bisa lebih promosi lebih banyak, maka kita harus pakai sistem yang bisa duplikasi. Yaitu kalau Anda sponsor 2 orang, atau refer 2 orang itu akan dapat bonus lebih besar. Maka dengan cara begini, perpecahan seperti virus corona ini akan terus terjadi. Dia akan melebar lebih banyak. Akhirnya akan menjadi satu fondasi yang besar. Proses ini bagi saya lebih relevan di saat ini. Oke, saya bagi satu kata bukan AIDA, tapi PISH, yaitu pertama, certify your customer. Certify dulu, lepas itu Anda participate him, yaitu dia akan jadi referral. Yang ketiga, dia akan investasi waktunya, uang dia, bahkan menjadi pemegang saham kamu atau business partner Anda. Lepas itu S itu stay, dia akan bersama Anda. So dengan cara begini, customer Anda akan stay lebih longer. Ya, maksud saya begini. Ya, ini mungkin kelihatan kecil, tetapi kita tahu di mana koram dia. Ini koram terlalu besar. Banyak waktu, uang, publikasi dibuang di sana. Tapi ini mulai kecil, tapi kalau kita urusin dengan banyak, 2 akan jadi 4, 8 dan sebagainya. Akhirnya dia akan menjadi satu piramida. Ya, yang mana Anda akan mempunyai satu fondasi yang lebih kokoh dan lebih solid. Ini yang saya ingin sampaikan, ya, supaya ingat, kalau Anda jaga konsumen dengan bagus, konsumen hanya mau 2 saja. Yang pertama, bisa dapat uang. Kedua, bisa hemat uang. Kalau dia berhemat, dia akan promosi. Dia bisa dapat uang, dia promosi. Ya, apalagi kalau Anda ada tambahan benefit, yaitu Anda bisa jadi dia punya reseller lah,
atau referral lah, atau business partner lah, mempunyai kelebihan yang lain, mungkin dia akan mempertimbangkan. So, ingat, setiap orang memiliki variasi 250 orang di belakangnya. Seperti Joe Gilas mengatakan, orang yang paling hebat menjual mobil di dunia. Joe Gilas pernah mengatakan, the greatest salesman in the world. Setiap orang mempunyai 250 orang pengaruhnya. Kenapa? Ini angka didapat karena seorang itu meninggal dunia, kurang lebih lah 250 orang akan datang bagi last respect kepada dia. So, kalau Anda bisa meyakini satu orang, ingat, di belakang ini ada 250 orang. Kenapa Anda harus pergi cari orang asing yang Anda tidak kenal, sedangkan Anda melepaskan suatu kumpulan konsumen yang sudah tahu kamu produk Anda dan sudah kenal Anda. Maka jangan gara-gara kecil Anda mencari sesuatu yang belum pasti. Inilah juga satu bisnis model yang harus kita pikirkan. Hargailah apa yang ada sekarang, lakukan yang terbaik kepada apa yang Anda miliki. Dengan kos yang rendah, Anda bisa menciptakan impact yang sangat besar sekali. Nah, inilah filosofi yang saya bisa bagikan tentang corong ini. Ya. Especially karena saya kuliah marketing nih, so saya sangat very common for me for like AIDA, awareness, interest, desire, action is totally very common for marketer untuk orang yang belajar marketing. But today like saya rasa kayaknya Mr. Ho punya teori baru yang sangat menarik sebenarnya. Kita diganti not AIDA but satisfied, memuaskan mereka, participate, membuat mereka berpartisipasi, invest yang ketiga, kita mulai bisa di bisnis partner kita, jadi invest, dan mereka akan stay di sana. Awesome, Mr. Ho. So, kalau yang start from small, I can understand, saya ngerti itu banyak ya. Cuma kalau Hardy, untuk bisnis proses, ini masuk bisnis proses, Mr. Ho, berarti. Bukan model lagi, udah masuk ke proses seperti Mr. Ho. Ini sudah bagaimana caranya kita bisa, kita udah certified, yang lain, certified customer kita, membuat mereka berpartisipasi, like testimonial dan sebagainya, investasi buat kita, mereka bisa membeli barang yang jumlah banyak, dan mereka akan stay sama kita. Wow, awesome, Mr. Ho. Dan satu orang itu di belakangnya punya 250 orang ternyata. Ya, betul. Wow. So, mungkin saat ini, saya banyak pengusaha mungkin komplain, wah susah bisnis ini, betul. Memang keadaannya sulit, tapi Anda jangan mengeluh. Anda harus tanya kepada Anda, resources mana yang saya masih memiliki? Anda masih mempunyai mungkin karyawan yang loyal, konsumen yang sangat taat setia. Ini semua adalah harta Anda. Gunakan apa yang Anda miliki saat ini dan bangun nanti itu. Ya, inilah investment yang Anda telah lakukan belasan tahun, beberapa tahun yang lalu. So, menggunakan ini sebagai satu landasan, satu starting point untuk memulakan sebuah bisnis model yang baru. Bisnis bisa sama, tapi model yang berbeda. Hasilnya pasti akan berbeda. Ya, tak perlu Anda tukar bisnis, tapi kecuali Anda mau ganti new bisnis baru. Nah, kalau tidak, tetap bisa bisnis yang ada, tapi dengan cara yang baru. Betul? Ya. Betul lah, Mr. Oke, setuju, Mr. Awesome, Mr. Berarti katanya mungkin produknya sama, boleh, nggak masalah. Produknya oke aja. Cuman caranya kita menjual, cara kita memprosesnya, itu yang bisa kita bedakan. This new business model. New business process. Wow, thank you, Mr. Ho. So, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, sekali lagi, silakan tanya ya. Ini kita, kalau enggak, saya akan terus bertanya sama Mr. Ho nih. Karena saya yang banyak belajar hari ini. Oke, ya. Sama-sama belajar. Oke. Nah, tadi itu adalah dari, yang Mr. Ho katakan adalah high-tech, high-touch, and high-impact. Manusia, betul sekali, manusia adalah makhluk emosi. So, makanya teman-teman, kita juga dari EQ Asia Indonesia, tepatnya bisa follow Instagram kita, sedikit promosi misalnya ya, untuk mengetahui how to manage the emotion, bagaimana kita bisa membuat customer kita mengerti customer kita punya emosi. Nah, itu tolong bisa follow ke Instagram kita, EQ Asia Indonesia, silakan saja, itu untuk memahami emosi-emosi yang terjadi. Nah, oke, teman-teman, ada yang bertanya nggak, teman-teman? Coba saya cek dulu, ada yang bertanya nggak? Oke, Mr. Ho, how is the best business model for tour and travel? Tour and travel, memang selama ini mereka telah memiliki
bisnis model yang sangat bagus sekali. Karena mereka sudah banyak online kan. Online Ya. kan. So, mungkin yang bisa lebih adalah dari segi pembahagian bonus, ya itu harus juga dipertimbangkan. Ya, saya tidak tahu apakah mereka. Saya perhatikan mereka telah banyak berubah, betul kan? Karena mereka adalah bisa lebih online lebih cepat dibanding dengan tipe bisnes yang lain, nah, seperti beli pesawat dan sebagainya. Oke, so bagi orang yang tour agent saat ini, mungkin Anda harus menggunakan waktu ini untuk mempelajari rute yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Rute-rute yang mungkin bukan popular, tetapi dia sangat berbeda dan bisa mendatangkan value added kepada konsumen. Jangan hanya ikut-ikutan yang itu Paris, London, itu kan biasa. Tapi saat ini kalau Anda bisa, ini kan banyak waktu kan, bisa melihat dan mulai promosi di website kita, di community Anda tentang rute ini, ya, sesuatu yang baru. Tapi sangat berbeda, tapi dia ada value. Ingat, bukan semua orang kepingin seperti tour yang lain. Datang foto-foto, seperti naik sangce, 睡觉,下车尿尿, begitu kan ya. Naik seperti kebanyakan tour lah ya. Naik bis tidur. Ya, turun bis cari WC. Foto-foto balik, tak tahu di tempat di mana. So, Anda bisa jual sesuatu yang berbeda. Contoh-contoh. Oke. Perjalanan yang sangat berbeda, yang mendatangkan satu experience yang berbeda, lebih kepada alam dan sebagainya. So mereka lebih tahu kan di kawasan mana yang jarang orang pergi. Ini dah waktunya mereka bisa jual sesuatu produk yang sangat berbeda. Karena tour itu kalau jual itu saja mungkin Anda harus bersaingan harga dengan yang lain. Ya, saya ada seorang teman, dia ada tour, dia paling mahal punya. Kenapa? Dia bagi semua high class. Semua hotel makan semua the best. Tapi dia bilang, ya memang saya mahal. So dia hanya target orang yang siap bayar lebih mahal. So dia bila tu memang mahal, orang sudah siap lebih mahal. So kalau Anda hanya mau turunkan pricing saja, sama tegak di sini. Strategi yang paling tidak baik adalah cutting price. Kalau Anda cutting price, bermakna Anda bunuh diri Anda. Bisnes tak ada profit, tak akan lama. Apa yang Anda harus pikirkan ya, value added. Bagaimana aku membagi lebih supaya mereka senang ikut tour. Bukan kadang-kadang saya cheap. Faham tak? Saya pergi ke sana karena dia cheap. Wah, dia tak akan promosi begitu. Kenapa kamu ke Paris? Ikut tour ini karena cheap, murah. Dia pun jatuh standard, betul tak? Yeah. Dia akan lain. Wah, dia makanan bagus, dia khusus ke tempat satu lain lagi, wah, sebagainya. Anda ada sesuatu value added. Baru Anda bisa bersaingan dengan lain. Ya, jangan cutting price. Kalau Anda tak ada untung, jangan berbisnis. Ya, so lousy strategy adalah giving a cheap price. Nah, itu bagi dia. Ya, tak bisa. Kita harus bagi value added. Ya, give the best. Ya. Saya perhatikan banyak tour bagus, setelah mereka pulang masih bagi cenderamata lagi. Oh, dia kenang selalu letak di rumah. Ingatlah ABC, XYZ, dia masih ingat. Itu is good. People willing to pay more, tapi mereka certified. Anda harus biar mereka merasai mereka ada VIP. Bukan pelarian, refugee. Datang ke sana seperti refugee, bukan. Mereka sebagai VIP. Kalau Anda bagi the value added, inilah sesuatu yang mereka inginkan. Oke? Kalau mereka mau cheap saja tak apa. Kita tak bisa ambil semua market ya. Kita harus pilih level market, segment market yang kita mau. Saya kira ini beberapa poin yang saya bisa bagikan untuk. Awesome. Thank you, Bisro. Nah, ini data lagi, Bisro. Saya ada beberapa distributor yang diberikan harga yang sangat baik dan pelayanan yang sangat baik.
Apakah ini bisa disamakan dengan sistem corong terbalik versi Mr. Ho katanya? Ya, saya tak perlu Anda bagi apa, tapi setelah Anda bagi dah baik, kalau Anda bisa tukar dia jadi partner Anda, reseller Anda, point of distributor, itu lebih bagus. So dia, apakah bisa? Anda bisa. Kalau bisa, is okay. Dia akan promosi untuk Anda. Bahkan dia bisa jadi ambassador untuk produk Anda dan sebagainya. Ya, sekarang kan share influencers, ya, itu kan sangat banyak impact tinggi sekali. Ya. So tak perlu pakai bintang film, tapi pakai social media influencer. Nah, itu kan orang biasa tapi puas dengan produk Anda, itu satu testimoni yang paling bagus. Ya. So bagi servis yang paling bagus, selamat kepada Anda sudah lakukan yang terbaik. Tapi kalau Anda mau your customer stay longer, contohnya banyak bos takut karyawan dia sudah belajar daripada kungfu, akhirnya membangun satu toko di sebelahnya, betul tak? Kalau Anda jadi dia partner, dia akan lari tak? Dia tak akan lari. Anda jadikan partner dia. Oke, buka. Tapi Anda ambil 20% saja, dia ambil 80%, no problem. Tapi masih dalam lingkup Anda. Kelihatan seperti franchise. Promosi lebih bagus, setting cost dan sebagainya. So, jangan takut. Jangan takut kompetitor. Anda harus tukar dia menjadi partner. Berusaha mengarah ke sana. Oke? Oke, Mr. Ho. Wow, awesome. Nah, lagi Mr. Ho, ini dari teman baik kita, Mr. Ho. Selamat malam, Mr. Ho. Bisnis apa yang bagus after badai COVID-19 berlalu? Dan kenapa? Bisnis Keep health, yang Mr. terbaik. Oke. Saya baru belajar satu analisa yang terbaru di Indonesia, bahawa sewaktu krisis COVID ini, ada produk yang paling terjual adalah kesihatan. Kesihatan. Ya. So, kalau ini setelah ingat, krisis ini tidak akan berakhir berapa bulan. Selagi belum ketemu vaksin, ya, dia bisa berlangsung sampai 1-2 tahun. Bagaimana cara hidup kita, pergerakan kita pasti akan terbatas, tidak seperti dahulu lagi. Akan seperti hari ini. Kita akan mengurangi keramaian, pengumpulan massa dan sebagainya. Akan melupakan new normal di 1-2 tahun ke depan. Sama juga, orang akan lebih mementingkan immune system. So, produk yang paling bisa jual adalah produk apa? Kesehatan dan kecantikan. Kecantikan juga, karena orang semua mau kelihatan fresh, ya, bersemangat. So, dengan pakai lipstick kosmetik, wah, kelihatan lebih bagus. So, ini dua pangsa pasar bisnis yang Anda bisa menunjui. Oke? Ya, ini bagi saya. Dan bisnis yang paling menguntungkan adalah di mana Anda bisa bergabung dengan kos yang kecil, dan juga Anda bisa mengajak orang lain bergabung. Di mana Anda bisa duplikasi. Ya, sistem franchise yang kecil, apakah dia direct selling ataupun franchise yang lain, tapi Anda berhak untuk terima sesuatu bonus daripada proses pelatihan Anda kepada orang yang Anda refer. Itulah bisnis model yang akan datang dan akan sangat popular. Oke, kalau Anda, contohnya, saya jual satu produk di marketplace. Orang itu juga jual produk, tapi dia tak ada kaitan dengan saya. Dia jual berapa, saya pun tak untung. Tapi kalau dalam sistem ini, referral, ya, maka setiap penjualan dia, Anda akan mendapat profit. So, lebih banyak orang yang Anda referral atau menjadi reseller di bawah grup Anda, maka untung Anda akan bertambah lebih besar. Nah, inilah sesuatu yang harus kita pertimbangkan, yaitu work as a team. Maka sekarang lah Avenger lagi, bukan Superman atau Batman lagi, betul tak? Sekarang sudah teamwork. Dan teamwork itu betul. Tapi harus di satu sistem yang adil. Orang bisa terima, dia bisa berkembang dan menjanjikan penghasilan dia. I see. Ya. Wow. Oke, Mr. Nah, sekarang gini, Mr. Ini kalau saya beri nanya, Mr. Ini kan sudah bicara tentang new business model, udah bicara tentang kita untuk mendapatkan customer tadi. How to promote our business, Mr. Bagaimana kita mempromosikan bisnis kita, Mr. Karena dalam kondisi seperti ini kita tadi pakai online misalnya kan ya, atau pakai YouTube atau pakai sosmed yang Mr. katakan.
how to promote our business, how to promote our product misalkan Mr. Do. Silakan Mr. Do. Ini saat seperti begini, kita jarang ketemu konsumen secara fisik. Tetapi saat seperti begini, paling penting Anda harus berkomunikasi dengan konsumen Anda, teman Anda. Karena waktu ini orang jarang dikontak. So, tolong angkat telepon lebih baik, telepon. Oke, WA, langsung, bukan hanya messenger. Halo, apa kabar Pak Emil? Sudah lama tak jumpa, bagaimana dengan keadaan PSBB ini? Dia akan cerita banyak, bagaimana apa aktivitasnya. Barulah mulai Anda ceritakan. Anda bisa promosi produk Anda. Wah, bagus, saya begini, kirimlah itu. So, langkah pertama bagi Anda adalah coba tolong buat satu daftar teman-teman yang Anda kenal. Yang mungkin sudah belum hubungi selama atau sebagainya. Mau satu hari telepon mereka. Seorang minimal sekali. Say hello saja. Waktu begini, ingat, orang membutuhkan perhatian. Dia sudah di rumah, sudah, wah, apa bisa masak, sudah masak, apa bisa lakukan. Tapi tiba-tiba seorang teman, telepon dia. Memperhatikan kehidupan dia. Wah, dia akan merasa senang. Seperti mendapat secangkir air di gurun pasir. Lakukan itu. Ini saya lakukan, ya. Maka saya kontak banyak teman, halo, bagaimana? So, dia merasa, kok aneh ya. Tak begini, temanlah yang mempedulikan. Bukan hanya WA saja, tolong telepon, bisa bicara dengan dia. Sangat berkesan. You try, luar biasa. Lepas itu, hubungan ada, baru kita mulai kirim message produk kita. Paham maksud saya? Bisa melalui online. Kan sekarang ada. Kan saya perhatikan banyak teman-teman juga ada main TikTok ya. Itu lucu-lucu, tapi sebenarnya promosi online apa ini? Baru cerita. Testimoni dan sebagainya. So, pembuka itu penting. Mulailah di care, baru kita share. Ya, jangan ada hard selling, soft selling. Yes. Oke? Wow, oke. So, teman-teman, ingat bisa teman-teman ya. Dari care, baru share. Jangan hard selling. That's it. So, kadang kita main telepon, main ketemu langsung, gue ada produk bagus nih. Wah, itu bahaya ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dari care, masuk ke share. Nah, Mr. Do, ini sedikit aja di waktu kita tinggal 11 menit, Mr. Do. Nggak biasa langsung. Oke, ini ada pertanyaan, Mr. Do. Bagaimana mempromosikan bisnis kita dalam situasi seperti ini? Harus berkomunikasi dengan konsumen, promosi produk. Dalam situasi ini orang butuh perhatian. Oh ya, bukan hanya dia. Oke, thank you, Bu. Ya, memang begitu. Sekiranya bertanya. Oke, gini, Mr. Do. Kan dulu kalau kita belajar, saya belajar tadi gitu ya. Saya belajar dari kuliahan, kita kalau ngomong bisnis, kita ngomong marketing, kita bicara marketing mix atau 4P. Ya, ada product, price, promotion, place. Exactly. Biasanya banyak orang ngomong seperti itu. Apakah itu masih bisa dipakai, Mr. Do? Atau karena orang bilang sekarang udah gimana, Mr. Do? Itu 4PS itu yang kita pelajari itu adalah diciptakan tahun 60-an ya. 60-an. Iya benar. Dia lebih kepada production oriented, ya, orang yang menghasilkan satu produk dia akan based on 4P ini. Tapi setahu saya Harvard Business Review pernah keluarkan satu new marketing mix, yaitu mereka singkatkan kepada SAFE, S-A-F-E, yaitu lagi segi produk dia lebih menuju ke solution. Yes. Memang Anda mempunyai produk yang bagus, so what? Kalau tidak bisa selesai masalah konsumen. So, Anda harus tunjukkan, saya bisa bantu Anda selesaikan masalah Anda. You punya pain point di mana? Titik sakit di mana? Dan saya punya ini bisa selesai masalah Anda. So, lebih kepada solution and service oriented. Ya, bukan cerita, wah saya punya produk bagus, ini canggih, ini it's no use. Apa yang dia konsumen mau itu? Solusinya. Ya, Anda harus lebih kepada solusi. Bukan pandai cerita, wah ini ada 10 kelebihan ini. Tapi kalau dia tak kenal dia tak akan beli. Cuma. So, hanya ceritakan apa yang masalah dia dan bisa selesai, tutup. Tak perlu lagi cerita yang lain-lain. Maka namakan SAFE. Yang pertama, solution. Kedua, promosi itu dia lebih mengatakan kepada A, yaitu lebih kepada akses ya. Ya, akses, place, akses ya.
Place itu aset, yaitu mana Anda harus, kan dulu kita katakan fisik ada toko-tokonya, sekarang tidak ada toko tak masalah. Yang paling penting konsumen bisa mendapat produk Anda. So channel Anda di mana? Selagi channel Anda bisa sampai, it's okay, no problem. Bagi dia tak masalah, ada toko atau tidak tak masalah. Oke, V adalah lebih kepada price. Ya, saya sudah katakan jangan cutting price. Cutting price itu strategi yang paling tidak baik. Kita harus bagi value. Kenapa saya punya lebih mahal? Memang lebih mahal sedikit, tapi value added ada. Ya, orang cheap, tapi dia tidak bisa membagi sesuatu yang baik. Nah, contohnya mereka yang jual asuransi, mereka selalu bagi cutting price, akhirnya dia tak akan datang servis. Kenapa? Karena dia ada keuntungan, bagaimana dia mau servis. Oke? So, kita harus bagi value. Satu lagi adalah promotion. Promotion itu bukan hanya promosi saja, tapi lebih kepada education. Education. Yaitu lebih kepada edukasi mereka tentang produk kita. Nah, contoh saat ini, ya kita kirim artikel-artikel tentang kesehatan kepada teman-teman itu bagus. Kita tak jual produk, tapi secara tidak langsung kita sudah membagi edukasi mereka tentang kesehatan. So, berikutnya baru kita bagi sesuatu yang tentang produk kita, dia akan terima. Nah, maka penting sini jangan kirim berita hoax atau berita yang menakutkan. Ya, berita yang lebih bagus, motivation dengan tentang kesehatan itu akan sangat welcome. So, bagi saya 4P itu masih relevan, tapi kita harus tahu fokus kemana. Kita bukan lagi kepada produk, tapi kepada solution. Promotion lebih kepada education. Price lebih ke value. Places lebih kepada access. Nah, itulah yang harus kita menuju ke sana. Ya, tetap produk sangat penting. Ya, tetap harus memberi kualitas dan sebagainya. Awesome. Oke, Bisro, luar biasa Bisro. Oke, ini saya pun belajar banyak hari ini. Teman-teman, gini teman-teman. Ini Mr. Ho lagi di Malaysia, ya, beliau di Malaysia. Beliau ingin memberikan ada 6, ini hari ini saya sudah promosi tadi di Instagram dan di Facebook, yaitu adalah hari ini yang mendengarkan live Instagram ini bisa mendapatkan buku dari Dr. Andrew Ho. Ya, ada 2 judul. Yang pertama adalah Highway to Success, yang kedua adalah Rich Without Risk. Masing-masing ada 3 buku. So totally pemenangnya ada 6 orang nih. Ya, jadi gimana cara supaya pemenangnya? Gimana supaya saya dapat bukunya nih? Gimana caranya? Oke, yang pertama adalah Anda boleh screenshot saya sama Mr. Ho ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda tulis captionnya. Anda dapatnya apa sih dari talk show hari ini? Dan tolong minta para teman-teman Anda yang belum sempat mendengarkan talk show ini, langsung mengunjungi ke Instagram IQ Asia Indonesia, karena masih ada 24 jam untuk Anda mendengarkan kembali siaran ini. Ya, tolong captionnya itu di hashtag, di tag ke IQ Asia Indonesia. Nanti kita akan pilih caption terbaik yang mendapatkan buku ini. Jelas semuanya? Jelas ya? So, sekali saya ulang, ada 6 buah buku dengan 2 judul. Yang pertama adalah How to Success, yang kedua adalah Rich Without Risk, masing-masing 3 buku. Dan cara menangnya adalah, tolong Anda buat ada screenshot foto yang layar ini, dan tolong ditulis captionnya apa aja, caption yang Anda dapat hari ini, dan Anda tolong minta teman-teman Anda yang lain yang belum mendengarkan siaran ini, ikut ke IG story-nya IQ Asia Indonesia, karena masih ada 24 jam untuk mendengarkan siaran ulang ini. Oke, Bisro, boleh nggak Bisro sedikit kasih kasih kisi-kisinya, isi buku Highway to Success itu apa sih, Bisro? Biar mereka makin penasaran. Saya telah menulis 20 buah buku di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Ya, buku yang pertama adalah Highway to Success, menjadi bestseller di Malaysia, Indonesia dan juga di China. Ya, asli dia adalah dalam Chinese atau Mandarin. Nah, saya membahas cara-cara 10 sistem bagaimana bisa memiliki sebuah kehidupan yang lebih seimbang, yaitu sukses, kaya, dan bahagia. Bagi saya itu adalah buku wajib untuk mereka yang mau hidup kaya, sukses, bahagia. Oke, buku yang kedua, Rich Without Risk, yaitu kaya tanpa resiko. Saya membahas satu jenis bisnis yang saya sendiri jalankan selama lebih 30 tahun, yang bagaimana from A to Z. Ya, bagaimana Anda bisa memahami bisnis ini. Nah, mungkin dari situ Anda bisa dapat
ide-ide baru, bagaimana membuat model yang baru untuk menjalankan bisnis Anda. Walaupun mungkin kita bisa berbeda bisnis, tapi poin-poin yang saya bagikan itu mencakupi banyak daripada manajemen sampai leadership. Ini satu buku wajib untuk mereka yang ingin menjalankan bisnis direct selling. Ya. Oke. So, itu ya kisi-kisi dari Bisro. Saya pribadi sudah punya 2 buku ini dan saya sudah baca habis dua-duanya. Kalau dari saya pribadi ini kan dari sudut pandang penulis, nanti dari sudut pandang pembaca. Saya sendiri dari How to Success, saya mempelajari banyak hal di sana bagaimana kita bisa lebih cepat sukses. Khususnya adalah kalau buat saya pribadi, bukan sukses yang tiba-tiba kaya atau gimana, tapi sukses ini adalah hidup yang holistik. Ada 10 aspek kehidupan yang kita bisa dapatkan di sana. Ada keluarga, ada finansial, ada karir, ada pertemanan. Itu semuanya bisa sukses secara holistik. Itu di Nah, Rich Without Risk adalah bagaimana kita bisa membangun, betul yang misalnya dibilang adalah saya belajar tentang membangun bisnis yang ke customer oriented. Ya, bagaimana kita bisa melihat sudut pandang customer kita dan sebagainya. Itu yang luar biasa sekali teman-teman. Kita masih ada waktu 3 menit, boleh Misro kasih closing statement untuk teman-teman semua, silakan Misro. Oke, sebagai seorang pengusaha yang sudah lebih dari 30 tahun, saya selalu pegang satu formula untuk kelangsungan bisnis. Saya selalu mengandalkan itu 3 sebagai satu pedoman. Saya namakan dia 3P. Yang pertama, bisnis itu harus ada profit. Ya, kalau kita tidak profit, bagaimana kita telah membuangkan banyak sumber daya yang sangat berharga. So harus ada profit. Ya, mungkin short term tidak, tapi long term tetap harus profit. Dia baru bisa melakukan banyak hal yang positif dan mengubah nasib kita. Kedua adalah people. Saya berusaha adalah kita harus membangun people. Sebelum kita membangun bisnis, tidak perlu dia karyawan, tim management, ataupun konsumen, ataupun partner, ataupun saham, pemegang saham. Orang yang bersama saya, kita akan grow together and grow forever. Bagaimana mereka akan sama-sama bertumbuh. Bukan saya seorang kaya, tapi mereka juga akan sama-sama kaya. Ini sesuatu yang harus kita ingatkan. Yang ketiga adalah planet. Bagaimana kita harus mempunyai sumbangsi yang ada impact yang positif kepada masyarakat kita di sekelilingnya. So, contohnya saya di Indonesia, saya ada satu visi Go 1%, yaitu melatih 1% populasi Indonesia menjadi pengusaha sebelum usianya mereka 38, bisa menjadi kaya raya. So, kita mempunyai satu visi yang sangat jelas. Make our life more meaningful. Ya, make our business mempunyai satu visi yang besar. Baru Anda akan lebih bersemangat untuk memperjuangkan dia. Kalau Anda membuka satu bisnis hanya mau untung uang sahaja, maka Anda tidak mempunyai sesuatu komitmen yang luar biasa. So, Oke, thank you, Mr. Ho. Terima kasih, Mr. Ho. Jadi waktu kita tinggal 10 detik lagi, Mr. Ho. So, thank you semua. Selamat malam semuanya. Good night all.